Yang kelima, mendiskusikan persoalan dalam agenda, menyusun tugas rumah baru dan resume berkala. Kebanyakan waktu, kita tuh bertanya pada klien, agenda mana sih yang mau dimulai terlebih dahulu. Di sesi assessment, barangkali kita menemukan 6 situasi spesifik atau permasalahan spesifik. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas dari 6 situasi spesifik tersebut, mana duluan nih yang akan kita prioritaskan, mana duluan yang akan kita bahas. Nah, ini penting untuk disampaikan pada klien. Hal tersebut memberikan klien kesempatan untuk lebih aktif dan asertif dan memberikannya rasa tanggung jawab yang lebih. Kadang, kita tuh mengambil alih untuk menyarankan agenda tertentu. Ini terjadi biasanya pada klien yang gangguan kepribadian dependen, atau gangguan kepribadian kompulsif, atau gangguan kepribadian borderline, di mana mereka itu bingung dalam mengambil keputusan mana dulu ya dari 6 situasi ini yang akan kita bahas. Nah, kita boleh kok mengajukan atau menawarkan gimana kalau situasi spesifik yang ketiga, yaitu ketika Anda melamunkan tentang penyelesaian makalah atau paper bahasa Inggris. Nah, kita boleh menyampaikan hal itu pada klien ya. Sehingga diharapkan itu bisa memberikan kemajuan yang pesat dalam terapi. Di bagian ini, kita mengerjakan berbagai hal dalam satu waktu, ya, menentukan topik yang akan dibahas dalam agenda, mengidentifikasi, mengevaluasi dan merespon pikiran otomatis klien yang disfungsional, atau juga mengidentifikasi, mengevaluasi dan merespon keyakinan klien yang disfungsional, kemudian menyusun tugas rumah baru untuk klien, dan memperingati klien untuk memiliki harapan yang realistis belajar keterampilan yang baru. Kemudian kita menyampaikan hal ini pada klien. Oke, mari kita lihat agendanya. Dari mana Anda ingin memulainya? Situasi spesifik mana dulu yang akan kita bahas dalam sesi ini? Misalnya klien menjawab, oh situasinya adalah pada saat melamunkan persyaratan makalah bahasa Inggris. Jadi, ketika Anda melamunkan persyaratan makalah, Anda mulai merasa sedih dan cemas. Apakah seperti itu? Nah, coba Anda kembali ke peristiwa itu. Ya, pada saat Anda melamunkan persyaratan makalah, apa sih yang terlintas dalam pikiran Anda? Nah, kemudian klien menjawab, saya tidak dapat melakukannya. Kemudian kita menyampaikan hal ini pada klien. Oke, Anda berhasil mengidentifikasi pikiran otomatis Anda. Jadi, pada saat situasi spesifiknya melamunkan persyaratan makalah, Anda mulai berpikir bahwa Anda tidak dapat melakukannya, sehingga merasa sedih dan cemas. Apakah seperti itu? Nah, kalau klien menjawab iya, berarti berhasil, ya. Inilah pentingnya untuk melakukan kolaboratif empirism. Artinya kita dengan klien sebagai tim untuk menemukan atau mengidentifikasi situasi spesifiknya, mengidentifikasi pikiran otomatisnya, dan mengidentifikasi emosinya. Dengan cara inilah kita menguatkan model kognitif pada klien sebelum memecahkan masalah. Kemudian, kita melakukan sedikit psikoedukasi pada tahapan yang ini. Saya akan beritahu Anda tentang pikiran otomatis. Kita menamai pikiran otomatis karena seperti meletup dalam pikiran Anda. Kebanyakan Anda tidak menyadarinya. Anda lebih menyadari pada kecemasan atau kesedihan yang dihasilkannya. Meskipun Anda menyadarinya, Anda mungkin tidak berpikir untuk mengkoreksi benar atau salahnya. Anda menerimanya sebagai suatu hal kebenaran. Apa yang akan Anda pelajari dalam sesi terapi CBT ini adalah bagaimana mengidentifikasi pikiran otomatis, kemudian mengkoreksi benar atau salahnya. Mari kita lihat pikiran Anda tadi, yaitu saya tidak dapat melakukannya. Apa bukti-bukti yang mendukung pikiran otomatis Anda benar? Apa bukti-bukti yang sebaliknya? Nah, inilah Socratic questioning yang pertama. Masih ada lagi sih Socratic questioning yang lainnya, tapi tidak kita bahas dalam sesi yang ini. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Kurang lebih itu ada 6 Socratic questioning. Hasil dari pertanyaan Socratic questioning yang tadi membuat klien berpikir, ada nggak ya bukti-bukti yang mendukung bahwa pikiran saya itu benar, bahwa saya tidak dapat melakukan tugas bahasa Inggris. Bisa jadi dia komentarnya kayak gini. Kemarin aja waktu saya mau mencoba untuk merevisi makalah atau paper bahasa Inggris, saya nggak bisa sama sekali. Stuck, pikiran saya buntu. Nah, itulah bukti-bukti yang mendukung bahwa saya tidak dapat melakukannya. Tapi tidak sampai situ kan. Kita juga bertanya, bukti-bukti sebaliknya apa? Yaitu, pernah nggak Anda bisa berhasil melakukan revisi makalah atau paper bahasa Inggris tersebut? Nah, bisa jadi klien menemukan hal yang lain.
Memang betul sih, minggu kemarin saya tidak melakukan revisi makalah atau paper bahasa Inggris. Tetapi, 2 minggu sebelumnya, saya berhasil tuh merevisi makalah atau paper bahasa Inggris saya. Nah, itu adalah bukti-bukti yang mendukung bahwasanya klien bisa melakukannya. Boleh kita tanyakan lagi, saat itu, berapa lama sih waktu yang Anda perlukan untuk merevisi paper atau makalah bahasa Inggris itu? Kemudian klien bilang, ya sekitar 30 menit sampai 1 jam sih, saya melakukan itu tiap hari. Nah, dengan demikian, pikiran otomatis Anda apakah sepenuhnya benar bahwa Anda tidak dapat melakukannya? Kemudian klien menjawab, iya ya, ternyata saya bisa juga melakukan revisi terhadap makalah atau paper bahasa Inggris ketika saya menyisihkan waktu sejam dalam sehari. Nah, inilah pikiran otomatis klien yang lebih adaptif, yang lebih rasional. Betul bahwasanya dia tidak dapat melakukannya minggu kemarin, tetapi 2 minggu yang lalu dia bisa melakukannya ketika dia menyisihkan sejam dalam sehari. Nah, baru kita tuliskan dalam pikiran otomatis yang baru atau respon alternatif. Nah, ini coretan-coretan kita pada saat sesi terapi. Kemudian kita bertanya pada klien. Nah, saat Anda mulai berpikir bahwa saya akan bisa melakukannya bila mana menyisihkan waktu sejam selama sehari, bagaimana perasaan Anda? Nah, kemudian klien menjawab, tetap sedih sih, cemas juga. Nah, kita tanya lagi, berapa sekarang rasa sedih dan cemasnya? Sebelumnya itu rasa sedihnya 9, cemasnya itu 7. Setelah Anda berpikir bahwa Anda bisa melakukannya bila mana menyisihkan waktu sejam sehari, berapa sekarang perasaan sedih dan cemasnya? Misalnya dalam hal ini klien menjawab, sekarang jadi turun sih, sedihnya jadi 7, cemasnya jadi 6. Kita ingat, turun 1 poin aja itu sudah berhasil dalam CBT. Nggak perlu sampai akhirnya turun sampai 5 poin, 6 poin. Turun 1-2 poin aja itu sudah bagus. Kemudian kita tanyakan pada klien, dengan demikian, pada saat situasinya melamunkan persyaratan makalah, mana pikiran yang ingin kamu aktifkan? Apakah kamu ingin mengaktifkan pikiran ini bahwa kamu tidak dapat melakukannya sehingga merasa sedih skalanya 9 dan cemas skalanya 7? Atau kamu mengaktifkan pikiran ini bahwa kamu akan bisa melakukannya bila mana menyisihkan waktu sejam sehari sehingga perasaan kamu sedihnya menjadi 7, cemasnya menjadi 6? Mana yang akan kamu pilih? Nah, dari sinilah klien akan melihat bahwasanya dengan melakukan perubahan pikiran, maka perasaannya pun berubah. Oke, mari kita buat resumenya. Anda memiliki banyak pikiran otomatis yang membuat Anda merasa sedih dan cemas akhir-akhir ini. Tetapi ketika Anda mengevaluasi pikiran tadi secara rasional, nampaknya ada beberapa hal yang bisa membuat Anda berhasil mengatasi makalah bahasa Inggris ini, ya. Ketika Anda benar-benar melihat bukti-bukti yang ada dan bertanya balik pada pikiran, Anda merasa lebih baik. Seperti itu nggak? Nah, untuk tugas rumah minggu ini, saya ingin Anda melihat pikiran otomatis yang tadi, yaitu ketika Anda menyadari perasaan Anda berubah, pikiran tersebut bisa benar atau salah. Minggu depan, kita akan sama-sama mengevaluasi pikiran tadi dalam catatan pikiran. Lembar catatan pikirannya sudah saya berikan kan pada Anda? Ada yang khusus tuh ya. Lembaran khusus catatan pikiran klien. Nah, silakan Anda lihat, seperti itulah laporan resmi CBT. Kalau ini mah cuma coretan-coretannya aja ya. Kita juga menyampaikan pada klien, mengidentifikasi dan mengevaluasi pikiran merupakan keterampilan yang perlu Anda pelajari. Seperti belajar mengendari sepeda. Pada awalnya sih memang sulit, tapi lama-kelamaan kan bisa juga ya. Kemudian kita sampaikan, nanti kita lihat ya, apa yang bisa Anda lakukan untuk mengidentifikasi beberapa pikiran otomatis di minggu ini. Namun jangan terlalu berharap langsung mahir ya. Kita akan belajar secara bertahap bagaimana mengidentifikasi situasi, pikiran, dan emosi di lembar catatan pikiran. Kemudian kita mengatakan pada klien seperti ini. Ketika Anda menuliskan pikiran tersebut, perlu diingat bahwa pikiran otomatis tersebut bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi 70% benar, 30% salah. Atau 70% salah, 30% benar. Oleh karena itu dalam hal ini kita perlu ngecek seakurat mana sih pikiran otomatis klien. Boleh jadi pikiran otomatis negatif klien sepenuhnya benar. Bila itu yang terjadi, kita nanti akan melakukan teknik berikutnya. Tapi nggak akan saya bahas di sesi ini, nanti di sesi selanjutnya ya. Nah, sekarang kita saksikan video dari Judith Esbeck berikut ini. A myth about cognitive therapy is that it's the power of positive thinking. That's really quite inaccurate. Cognitive therapy really is the power of realistic thinking.
It is not just helping the patient develop a rosy picture of his experience and what's going on in the world. If we did that, that would be providing a disservice to patients because their experience is not necessarily rosy and the world is not necessarily rosy. However, when patients come to see us, they're usually in distress, and frequently their thinking is unrealistically negative. We never know when we hear a patient express a thought that he's been having, whether that thought is 100% true or 0% true or someplace in the middle. And so one very important thing we do is to help patients evaluate their thinking. We ask questions such as, what's the evidence that this thought is true? Do you have any other evidence? Is there any evidence on the other side that maybe it's not true? Is there another explanation for what's going on here? So we ask them a series of questions to help them figure out to what degree their negative thinking really is realistic or unrealistic. And if unrealistic, we help them develop a more realistic view, which for most patients is in a positive direction. But it's not the power of positive thinking, it's the power of realistic thinking. And in fact, when we work with patients who have bipolar disorder, who are in a manic episode, their thoughts are hyper-positive. And so when we do some reality checks with them, we're helping them actually change their thinking in a more negative direction so that it's more realistic. Dari video Judith Esbeck yang ini, kita jadi tahu bahwa CBT itu bukan the power of positive thinking, tapi the power of realistic thinking. Boleh jadi pikiran otomatis negatif klien itu sepenuhnya benar, sehingga nanti kita akan evaluasi dengan cara yang lainnya. Nah, tahapan yang kelima ini menjadi penting. Kita di sini akan merubah pikiran atau bahkan keyakinan disfungsional klien. Tidak hanya dengan Socratic questioning, nanti kita akan pelajari berbagai macam teknik atau cara bagaimana mengubah pikiran, perilaku, atau keyakinan disfungsional klien. Tapi tidak dalam sesi yang ini. Sesi ini kita hanya belajar satu Socratic questioning, yaitu tentang apa? Apa bukti-bukti yang mendukung pikiran Anda benar, apa bukti-bukti sebaliknya. Di sesi selanjutnya, saya akan berikan bagaimana teknik-teknik yang lain ya untuk mengubah pikiran, perilaku, dan bahkan keyakinan yang disfungsional. Tenang aja, masih banyak teknik yang lainnya.